wabarakatuh. Hai anak Indonesia, hai penonton setiap podcast Pagam. Pada hari ini, aku Adinda Putri Manisa sebagai host untuk podcast pada hari ini berteman berlian bersama Wakil Bupati Agam dengan Bapak Irwan Fikri. Hai Pak. Nah, kali ini kita manggilnya Ayah ya, biar lebih dekat. Nah ya, untuk pertama kali kita boleh perkenalan dulu ya dengan lebih dalam siapa Ayah gitu. Biar tahu penontonnya. Udah ya, perkenalan. Oh, berkenalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Fikri, Sarjana Hukum Datua Prapati ya. Jabatan sekarang Wakil Bupati Agam. Pendidikan terakhir saya Sarjana Hukum. Saya alumni Universitas Andalas, BP 88, dan jabatan Wakil Bupati pada hari ini adalah yang jabatan kedua kalinya. Saya pernah juga jadi Wakil Bupati di periode 2010-2015 sebagai pengganti antar waktu, dan selanjutnya kembali menjadi Wakil Bupati di periode ini. Sebelum kuliah di UNAN ambil hukum, tamatan sekolah apa ya? Gimana? Saya alumni SMA 3 Negeri Padang. Kalau SMP-nya di SMP Negeri 3 Padang, SD-nya SD nomor 57 Padang, TK-nya TK Cendrawasih, Cendrawasih di Padang. Kota Padang juga. Jadi di Kota Padang semua. Sebelumnya kita lebih perkenalan tentang berapa jumlah anak Ayah sekarang dan berapa umurnya, siapa namanya ya? Saya punya anak satu, namanya Nadia Izzati Fikri. Berapa umurnya ya? Sekarang umurnya 6 tahun lebih. Jadi 6 tahun berapa bulan itu. Sekarang kelas 1 di SD. SD sini ya? Di SD sini dia sekolah barusan. SD 63 ya? Di Surabaya. Ya. Nah, oke, sekarang kita akan mulai tentang pertanyaan-pertanyaan. Gimana pandangan Ayah tentang perilaku anak-anak yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Agam pada saat sekarang ini ya? Perilaku anak secara umum di Indonesia, dan kalau tadi hostnya menanyakan lebih dalam lagi di Agam. Ya. Nah ini saya kira secara umum anak-anak Indonesia pada hari ini adalah anak-anak yang ya istilahnya sekarang anak-anak milenial ya. Mereka cepat mendapatkan informasi dan mereka cepat sekali mengaplikasikan informasi yang mereka dapatkan. Kecanggihan teknologi informasi pada hari ini ikut mewarnai mereka. Perkembangan zaman pada hari ini ikut mewarnai mereka, sehingga generasi anak-anak Indonesia pada hari ini sangat jauh berbeda dengan anak-anak ya setidak-tidaknya pada saat masa saya waktu kecil dulu. Ini jauh sekali bedanya. Anak-anak hari ini dari sisi positifnya mereka punya kepercayaan diri yang tinggi, mereka konfidensial, mereka itu sangat luar biasa kalau anak-anak sekarang. Keberanian mereka menyampaikan pendapat, menyampaikan sikap itu lebih jelas. Kalau kami waktu kecil-kecil dulu lebih banyak agak malu-malunya, banyak rasa-rasa segannya, jadi sehingga anak-anak sekarang jauh lah lebih maju dia. Jadi itu hal-hal positif yang saya lihat dari anak-anak umumnya pada saat ini. Nah kan kadang ada tuh ya anak-anak yang di luar sekolah, di luar kota yang kayak di sekarang kita ini, ada tuh yang terkendala dengan sekolah daringnya, kan jadi bosan. Misalnya kayak kuota dan dana kuota untuk membeli dana kuota yang kurang, atau belum memiliki handphone, bisa jadi satu berdua. Nah gimana tuh ya caranya untuk jadi tidak bisa patah semangat, gimana caranya untuk mengembalikan semangat kita? Ya, pada saat ini kita memahami bahwa kondisi kita adalah masa-masa darurat ya. Nah, jadi kita dalam masa-masa kelabakan menghadapi sebuah pandemi, sebuah bencana yang luar biasa. Sudah hampir 2 tahun kita merasakan bagaimana dampaknya. Nah,
bagaimana cara kita mensikapi? Nah, tentu dengan cara membangun sikap kreatif, membuat inovasi-inovasi, eh, meningkatkan semangat gotong royong, meningkatkan kebersamaan. Kalau kita berbicara tentang fasilitas yang sangat minim dimiliki oleh kelompok-kelompok anak-anak kita, terutama di daerah-daerah yang terpencil atau mereka dengan ekonomi yang Sulit. tidak terlalu baik. Nah, pemerintah daerah juga ikut membantu dengan menghadirkan mungkin titik-titik wifi yang Iya. bisa kita akses dengan Sarana-prasarana. gratis untuk membantu jaringan masyarakat kita. Tetapi lebih dari itu, sebetulnya yang bisa sangat membantu itu adalah semangat kebersamaan. Mm-mm. Contoh, kepada anak-anak juga, anak-anak sekolah, ketika Bikin. ada kawan yang kekurangan dengan fasilitas, mungkin mereka nggak punya laptop, mungkin mereka nggak punya Handphone. Android. Nah, kawan-kawan harus sensitif melihat kondisi-kondisi itu dan menawarkan dan mengajak mereka untuk belajar bersama. Mm-mm. Nah, jadi jangan biarkan kawan kita di dalam kondisi kekurangan. Nah, jadi dalam suasana pandemi seperti ini, kita sangat juga berharap khusus kepada anak-anak membangun semangat gotong royong itu sendiri. Nah, dengan cara melihat kawan-kawan kita, mana yang kesulitan, kita bantu dia. Nah, seperti itu. Dan termasuk juga di dalam kehidupan bermasyarakat pada hari ini. Jadi masyarakat kita harapkan meningkatkan rasa kebersamaannya. Ketika ada misalnya tetangga yang hasil swabnya positif, mereka tidak bisa, seorang bapak itu mencari anak-anaknya untuk mencari rezeki untuk mereka makan. Nah, tetangga-tetangga harus ambil Ikut inisiatif, harus kompak bersosialisasi. bersama-sama Ya. untuk membantu keluarga yang bersangkutan. Jangan dibiarkan mereka Kesulitan. teraniaya dalam posisi seperti itu. Nah, jadi jangan semua kita berharap kepada peran pemerintah saja, tetapi semangat kegotong royongan itu juga kita harus bangun dalam kehidupan kondisi yang dalam Ada kondisi pada darurat saat pada ini. hari ini. Demikian. Makasih ya. Nah, kan ayah punya anak kecil nih ya, si Nadia tadi. Nah, gimana tuh cara ayah membagi waktunya untuk Nadia dan keluarga? Juga ayah kan punya pekerjaan yang sering di luar rumah. Apa tanggapan Nadia dan bagaimana tanggapan ayah? Jadi kalau berbicara tentang waktu yang kita berikan kepada anak, saya kira kita tidak hanya berbicara tentang quantity, tetapi saya lebih cenderung bicara tentang quality. Nah, jadi Kualitas. bagaimana quality time yang kita berikan kepada anak dan keluarga. Dipastikan bahwa ketika menjadi seorang pejabat di daerah, apalagi menjadi kepala daerah, menjadi bupati, wakil bupati, menjadi wali kota atau wakil wali kota, dipastikan bahwa waktu yang mereka berikan untuk keluarga mereka akan sangat minim. Dan Ya. akan lebih banyak waktu mereka itu untuk masyarakat. Contoh, hari ini saja saya contohkan, sejak pagi saya keluar rumah sampai hari ini, semua yang saya kerjakan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Iya. Belum ketemu saya sama anak saya pada hari ini. Sudah jam berapa ini sekarang? Dan Sampai jam bahkan 6. sampai malam nanti kegiatan itu pun sering tidak terputus. Itu konsekuensi ketika kita menjadi seorang pejabat. Pemimpin. Menjadi kepala daerah itu konsekuensinya. Bahwa waktu kita akan lebih banyak untuk masyarakat. Makanya seseorang akan maju menjadi kepala daerah itu, keluarga mereka harus mengikhlaskan. Ya. Seorang suami kah, seorang bapak Yang kah, menjadi pemimpin harus masyarakat. diikhlaskan waktunya itu akan lebih banyak dengan orang lain daripada dengan keluarga. Iya. Tetapi apakah saya harus mengabaikan keluarga saya dengan pekerjaan ini? Tidak juga. Dengan waktu yang sangat terbatas, khusus anak itu, khusus keluarga itu akan saya berikan waktu walaupun itu pendek, tapi dengan kualitas tinggi. Artinya handphone saya pegang sama ajudan, saya nggak mau diganggu kalau tidak darurat. Dan betul-betul saya bermain dengan anak saya, dan betul-betul saya membangun komunikasi dengan keluarga saya, sehingga walaupun itu pendek waktunya, tetapi dengan kualitas yang tinggi, itu tidak mengurangi makna daripada kehadiran kita sebagai orang tua. Seperti itu. Iya. Boleh nggak ya kalau dibagi kisah ya sampai
perjuangan dulu hingga sampai titik sekarang ini. Jadi pemimpin. Panjang itu ceritanya. Gak apa-apa ya. Biar tahu teman-teman yang nonton podcast pada hari ini. Kalau kisah masa kecil saya, ayah saya almarhum. Beliau seorang pegawai negeri sipil. Ketika dia pensiun, golongannya 2A. Jadi kalau yang PNS bisa dibayangkan kehidupan bapak saya ketika jadi pegawai itu seperti apa. Mungkin posisi beliau tukang ketik, mungkin ngantarkan surat, dengan pangkat yang seperti itu. Artinya ketika dia jadi pegawai itu golongan 1A, B, C, seperti itu. Pegawai rendah. Untuk menutupi kekurangan ekonomi, nah ibu saya pada saat saya masih kecil, beliau berjualan lontong. Berjualan lontong, dan Irwan Fikri kecil waktu itu juga ikut terlibat dengan usianya waktu itu. Jadi kalau ada air yang mau diangkat, saya coba angkat. Ada kesempatan saya harus cuci piring ketika amak jualan, saya panggil amak ya. Kalau papi mami kan agak besar belanjanya. Jadi saya panggil amak, panggil abak. Saya bantu-bantu mereka. Tetapi dengan segala kekurangan itu secara ekonomi, tidak patah semangat ya. Kami dididik dengan kelemah lembutan. Saya dididik dengan pendidikan agama yang cukup disiplin waktu itu tuh, kalau nggak ngaji itu langsung kena hajar itu sama orang tua itu. Dan kita dididik dengan disiplin untuk beberapa hal, terutama masalah agama. Tetapi di samping itu kita dididik dengan kelembutan di dalam berkomunikasi. Nah, seperti itu. Dan yang tidak ada di dalam diri saya selama saya menjalani kehidupan, rasa rendah diri. Itu yang saya tidak punya. Jadi kalau saya sekolah, kalau pakaian saya tidak terlalu baik, waktu SD atau SMP atau SMA, bahkan sampai kuliah, saya enjoy aja. Tidak punya diri. Tidak ya. ada rasa rendah diri dalam diri saya ketika berkaitan dengan fasilitas yang ada pada diri saya. Sebuah pengalaman menarik seperti ini. Waktu itu saya tamat SMA 3 Padang, saya diterima PMDK melalui masuk undangan di Universitas Andalas di Fakultas Hukum. Waktu itu sebelum PMDK saya terima, saya sudah sempat bilang sama abak saya, sama amak saya. Mbak, mak, saya kalau kuliah di swasta, saya nggak kuliah. Saya yakin abak sama amak tidak akan mampu ngeluarin saya. Biar saya cari pekerjaan saja tamat SMA. Biasanya kan orang tua bilang begini, udahlah kamu kuliah aja, pokoknya gimana-gimana bapak biayai. Tetapi orang tua sih tidak seperti itu waktu itu. Ya udah kalau memang seperti itu. Artinya apa? Diyakini bahwa kuliah di swasta mereka nggak akan mampu waktu itu. Biaya antara swasta dengan negeri waktu itu luar biasa mahalnya di swasta. Kalau sekarang kita banyak pilihan ya, walaupun di swasta nggak terlalu mahal, itu banyak. Pada hari ini akses pendidikan tinggi itu banyak terbuka lebar. Tapi kalau dulu itu termasuk sangat mahal kalau sekolah di swasta itu. Tidak banyak pilihan waktu itu. Waktu itu saya pulang sekolah waktu SMA, diterima di UNAN, PMDK. Suatu ketika saya pergi kuliah itu masih memakai pakaian saya yang saya pakai juga waktu SMA dulu. Orang kalau masuk kuliah baru, bajunya baru, style baru, sepatunya baru. Kalau zaman-zaman itu kan sepatu orang itu kan Adidas, Puma, Nike, ya. Kalau baju kaos mereka kalau pergi kuliah itu pakai Hammer, Country Vesta, itu zaman-zamannya itu. Waktu itu, tahun 88 itu. Saya jangankan mau pakai baju Hammer, mau pakai sepatu Nike, saya masih memakai sepatu mereknya termasuk menengah lah waktu itu. Dan itu sepatu waktu masih SMA. Dan sudah agak robek ujungnya, karena waktu SMA sudah lama dipakai. Dan itu tetap saya pakai kuliah waktu itu. Agak robek lah, agak ada bulu-bulunya di ujung sepatu itu. Dan ketika saya pulang sekolah,
ketika pulang sekolah hujan lebat. Besok ini mau kita pakai lagi ini kan sepatu Iya. ini. Saya ambil kompor, saya tinggal di rumah Panaskan. Perumnas, saya sangai lah kalau bahasa Minangnya itu untuk cepat Sangai di atas dikeringkan kompor, seperti ya. itu. Ketika saya sedang mengeringkan itu di atas kompor, ibu saya sedang duduk di kursi waktu itu, saya lihat nangis. Kenapa Mak, ya? ngapain Mak nangis? Saya kirain ini berantem sama bapak atau sama abah. Saya bingung juga karena mereka nggak pernah berantem setahu saya. Iya, iya. Tapi kok tiba-tiba nangis seperti ini? Air matanya berderai-derai seperti itu. Terus saya tanya, ada apa Mak? Nah dia bilang, panggilan saya Awang, panggilan kecil saya. Wang, untuk beli sepatu saja tidak terbelikan oleh Amak. Gimana kau Awang akan sukses nanti di pendidikan ini katanya kan. Mak, yang kuliah itu bukan sepatu ini Mak. Yang kuliah itu otak Mak. Jadi meyakinkan kepada amak saya bahwa saya punya semangat tinggi dan saya tidak rendah diri untuk itu. Makanya dengan semangat yang tinggi itu, saya buktikan kepada siapapun bahwa saya bisa berhasil di dalam pendidikan saya. Sejak dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, saya tidak pernah putus menjadi ketua kelas. Oh, Ketika saya kuliah, saya menjadi ketua komisi C di Badan Perwakilan Mahasiswa. Saya sudah berorganisasi dengan baik. Apakah karena kekurangan saya secara tampilan teman-teman tidak menyukai saya? Tidak. Kawan-kawan saya kalau tidak ada Irwan Fikri, kalau tidak ada Awang, rasanya kurang lengkap. Jadi kalau nggak ada kawan-kawan kan, pemimpin. Wang, beko awak pai jalan-jalan lah, pai raun, kama, baalai kawan, ko ambo sedang indak babiti. Ditolongnya Pokoknya ya. kawan pai, jangan pikirkan biti. Iya, iya. Pokoknya kawan pai. Nah itu salah satu cara bagi kita Untuk saling membangun melengkapi. pergaulan dengan baik, itu akan membawa kesuksesan kepada kita untuk masa-masa yang akan datang. Jadi kuncinya bagaimana kita membangun pergaulan dengan baik. Bagaimana kita membangun jaringan dengan baik. Baik dengan siapa saja. Berbaik-baiklah dengan orang siapapun itu, sehingga inilah akan membawa kesuksesan bagi kita untuk masa-masa yang akan datang. Nah jadi kisah yang cukup panjang yang saya ceritakan tadi, Iya. setidak-tidaknya memberikan motivasi Iya, kepada untuk anak-anak di penonton. Kabupaten Agam khususnya, kepada Penonton siapapun podcast. anak-anak yang sedang menjalani pendidikan pada hari ini, berjuanglah di dalam kehidupan ini. Satu yang tidak boleh ada di dalam diri kalian, yaitu Rendah rasa hati. rendah diri, Iya. minder, itu yang tidak boleh ada di dalam diri kalian. Dengan segala kekurangan kalian, yakinlah bahwa kalian akan bisa sukses. Dan sukses itu tidak digantungkan dari kaya atau miskinnya orang tua kalian. Tidak ada kaitannya, korelasinya, kaya atau miskinnya orang tua kalian dibandingkan dengan sukses atau gagalnya kalian dalam kehidupan. Itu enggak ada korelasinya. Saya jamin itu. Jadi dengan segala kondisi yang ada, tetap semangat menjalani pendidikan, menjalani kehidupan, dan insya Allah kita akan sukses di dalam perjalanan hidup kita. Mungkin itu. Wah, menarik juga ya ceritanya dulu. Kayak jadi nggak boleh ya kalau minder itu dari style kita. Jadi harus tetap jalankan apa yang ada. Ya, saya menceritakan ini kalau saya tidak jadi wakil bupati, sekarang air mata saya sudah meleleh tadi. Tapi seorang pemimpin Nggak boleh melihat kesedihan. tidak boleh meneteskan air mata karena dia harus tunjukkan ketangguhannya kepada siapapun. Iya, Karena ini akan membawa semangat kepada rakyat yang dia pimpin seperti itu. iya ya. Jadi kalau yang mau jadi pemimpin nih, anak-anak yang hadir dalam kesempatan ini atau dimanapun berada yang menonton mungkin live streaming ini, Iya, podcast. jadi pemimpin jangan cengeng, Harus tangguh ya. harus tangguh. Nah dan ya masalah anak juga nih. Kan Ya. sekarang banyak anak-anak yang nikah dini, yang nikah usia-usia kecil, usia dinda dan teman-teman yang lain. Nah, tapi dia ingin masih melanjutkan cita-citanya. Gimana tuh ya caranya untuk dia tidak minder dengan melanjutkan cita-citanya sedangkan dia sudah memiliki anak mungkin atau sudah menikah dini. Baik, kalau sudah terlanjur menikah dini dan masih ingin melanjutkan pendidikan, Ingin mencapai saya kira sesuai dengan ajaran agama juga, kalau di dalam Islam juga mengatakan bahwa sampai kapanpun itu yang namanya ilmu itu harus kita tuntut iya. dan tidak ada batas waktu. Nah jadi berjuanglah untuk menambah ilmu di berbagai kesempatan dengan cara apapun juga,
baik itu formal maupun pendidikan informal, dan selalu tambahlah ilmu itu. Jadi kalau tidak bisa, jadi ilmu itu jangan dibayangkan alat ukurnya adalah sarjana ini, sarjana itu. Pendidikan itu tidak terbatas dari hal yang formal saja. Ilmu itu kita dapatkan dari mana saja. Duduk kita di dalam sebuah majelis ilmu, itu menambah ilmu. Datang kita tausiah-tausiah yang diberikan oleh ustadz, itu ilmu itu yang diberikan itu. Kita berdiskusi dengan orang yang lebih pintar dari kita, itu ilmu yang kita dapatkan itu. Nah, jadi jangan putus kita untuk selalu belajar. Dan kalau bisa melalui jalur formal, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak bisa melalui jalur-jalur informal pun ilmu tetap kita tambah. Dan jangan pernah patah semangat untuk menuntut ilmu. Dan kalau hanya karena persoalan kita nikah dini, terus kita sudah punya anak, kesempatan sebetulnya ada, materi cukup, mau nambah pendidikan, mau kuliah lagi, atau mau menamatkan SMA lagi, silakan, nggak ada masalah kok. Iya. Jadi jangan itu yang menjadikan halangan untuk menuntut ilmu seperti itu. Jadi kita memang mengalami kesulitan ketika kita nikah dini, kita sudah direpotkan dengan anak-anak, tentu jauh lebih sulit daripada remaja-remaja yang memang belum punya anak, dia belum nikah pada usia-usia tertentu. Nah, jadi makanya saya sarankan ya hindarilah dulu menikah di usia dini, persiapkan dan matangkanlah diri kita dulu dengan baik itu dari sisi pendidikan formal, pendidikan informal, secara biologis, secara fisik. Nah, setelah siap, nah barulah laksanakan pernikahan itu sendiri. Iya ya. Ada juga nih ya kan, sekarang lagi daring nih ya, banyak tuh teman-teman yang kekurangan ekonomi untuk belajar daringnya dari rumah, kan ada yang terputus sekolah, tapi dia tuh masih ingin untuk melanjutkan cita-citanya. Gimana tuh caranya biar ayah bisa memberikan semangat untuk teman-teman yang lagi nonton, atau pesan-pesan untuk anak-anak? Pemerintah dari Kabupaten Agam tidak menginginkan ada orang yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Ya. Nah, jadi kalau ada informasi-informasi seperti itu, silakan koordinasi dengan wali nagarinya, bisa disampaikan kepada Pak Camatnya sehingga sampai nanti di kabupaten. Anak-anak yang di dalam, apalagi di dalam masa wajib belajar ya, 12 tahun ya sekarang wajib belajar kita, itu tidak boleh putus dia. Dan apapun caranya nanti kita akan carikan jalan keluarnya agar mereka tetap bisa bersekolah. Bisa melanjutkan cita-cita. Dan berbicara tentang masalah pandemi, belajarnya daring, sebetulnya di dalam SK 4 Menteri pada hari ini, itu sebetulnya tatap muka itu dibolehkan. Tetapi dengan syarat 80% dari tenaga pendidiknya itu harus sudah vaksin kedua. Nah, jadi sudah ada beberapa sekolah yang sudah melakukan tatap muka pada hari ini. Karena apa? Pendidik mereka sudah masuk kepada vaksin tahap 2. Bagi sekolah-sekolah yang belum bisa pendidiknya mencapai 80% untuk vaksin 2 kali, segera percepat itu agar anak-anak kita cepat bisa tatap muka di sekolah-sekolah. Iya, udah boring juga sekolah daring ya. Dan selanjutnya bukan hanya pendidik, artinya anak-anak remaja kita sudah bisa juga divaksin. Dan juga masyarakat kita jangan takut-takut divaksin. Karena apa? Vaksin itu salah satu cara untuk kita bisa keluar dari pandemi ini. Ya. Kalau bisa kita cepat keluar dari pandemi ini, coba bayangkan, ekonomi kita bisa kita selamatkan. Ya. Biaya yang harusnya besar untuk penanganan COVID bisa untuk pembangunan, bisa bangun sekolah, bisa bantu anak-anak kita di sekolah, fasilitas sekolah. Nah, selanjutnya ekonomi, pendidikan anak-anak kita lagi, kita anak-anak bisa masuk sekolah tatap muka. Lagi murah belajarnya. Jadi banyak hal yang bisa kita nikmati kalau kita bisa keluar dari pandemi ini secepatnya. Salah satu caranya ya seperti tadi. Coba mari kita semangat melakukan vaksin. Saya sudah 2 kali divaksin dan sudah jutaan orang yang divaksin di seluruh dunia. Nggak usah terlalu khawatir dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab untuk menakut-nakuti. Demikian. Nah, apa nih pesan-pesan ayah untuk teman-teman yang lagi nonton? Yang apa pesan-pesan ke depannya, bagaimana kita terus hidup dengan semangat atau tidak boleh patah semangat? Nah, boleh disampaikan ya. Pesan saya kepada anak-anak dimanapun berada yang juga sedang menonton mungkin kegiatan kita pada hari ini,
pesan khusus saya adalah dengan segala kesulitan yang kita jalani pada hari ini, tetap tumbuhkan semangat juang yang tinggi untuk menjalani kehidupan. Ya. Terkhusus adalah untuk menjalani pendidikan. Pendidikan itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Bagi yang sudah tamat, usahakan untuk tetap melanjutkan pendidikannya sampai di tingkat manapun juga. Nanti akan ada komentar, Pak Wabub mengecek saja yang bisa, tapi kami yang menjalani, kok biaya aja, segala macam. Itulah yang perjuangan di dalam kehidupan. Saya mengalaminya langsung. Saya praktisi yang menjalani kehidupan dengan segala keterbatasan, tetapi dengan semangat juang yang tinggi, di mana ada kemauan, dipastikan di situ ada jalan. Nah, jadi jangan ada keraguan kita untuk berjuang untuk memperbaiki kehidupan kita. Jadi kepada anak-anak Bapak dimanapun berada, hilangkan dan tidak pernah ada kamus, ada rasa MC, ada rasa rendah diri, ada rasa tidak percaya diri di dalam diri kita. Coba kita balik di dalam kehidupan ini, kita harus percaya diri, kita harus confidence di dalam menjalani kehidupan kita ini. Jadi sehingga dengan semangat itu, insya Allah cita-cita Ananda akan bisa Ananda capai nanti. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Ya. Gimana nih tanggapan Ayah dengan adanya organisasi Forum Anak? Atau ada nggak pesan-pesan Ayah untuk Forum Anak ke depannya, gimana biar lebih maju? Baik, dengan hadirnya Forum Anak yang juga itu adalah amanah dari peraturan perundang-undangan di negara kita ini, saya kira ini adalah sesuatu hal yang sangat bagus sekali. Kenapa saya katakan sangat bagus sekali? Agar dengan organisasi Forum Anak ini bisa memberikan warna kepada anak-anak juga di lingkungan dimanapun dia berada. Iya. Jadi yang akan bisa bicara dengan bahasa anak adalah anak-anak itu sendiri. Kita sebagai orang tua kadang-kadang sulit untuk berbicara kepada seorang anak. Tetapi kalau dia teman sebaya dia yang berbicara, dia akan dapat nyambung, dia connect dia. Makanya keberadaan Forum Anak itu adalah untuk memberikan warna kepada anak-anak yang lain agar mengikuti arahan-arahan dari pemerintah, mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah, sehingga perjalanan kehidupan mereka itu dapat lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Dan saya harapkan Forum Anak di Kabupaten Agam bisa berbuat lebih banyak lagi, Siap ya. bisa berkontribusi lebih besar lagi untuk membawa teman-teman kalian yang sebaya dengan kalian agar menjadi anak yang baik seperti yang diharapkan oleh agama dan bangsa ini. Iya. Bukan menjadi anak-anak yang rusak, bukan jadi anak-anak yang menjadi korban narkoba, bukan jadi anak-anak yang memang hobi bermaksiat, tetapi menjadi anak-anak yang menjadi harapan bangsa dan negara ini. Menjadi anak-anak yang tumbuh, menjadi anak-anak yang kita harapkan ke depan menjadi cikal bakal pemimpin-pemimpin bangsa di negara ini. Dan itu tentu dilandasi dengan iman dan takwa. Nah, jadi saya sangat berharap Forum Anak Kabupaten Agam bisa memainkan peran yang lebih besar lagi. Iya, Dan juga khusus pada kesempatan ini terima kasih kepada Forum Anak yang telah memfasilitasi kegiatan kita ini, dan mudah-mudahan ini apa yang kalian lakukan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan umat khususnya di Kabupaten Agam, dan mudah-mudahan juga semua apa yang kita lakukan pada hari ini dan masa-masa yang akan datang dianggap sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, itu saja pertanyaan pada podcast kalian ini. Mungkin Ayah juga udah capek nih jawab-jawab pertanyaannya. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan. Saya sebagai host minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.